Kembali lagi di Caur Cakap Ngawur. Boleh perkenalan diri terlebih dahulu. Halo semuanya, nama saya Fatu Yafa, kembaran Kak Gem. Jadi nama saya Fatu Yafa, saya bisa dibilang TikToker yang so asik ya guys. Yang kontennya begitu-begitu aja. Cuman katanya sih menghibur, tapi ya begitulah. Iya. Kak Fatu nih gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik, kalau saya nggak baik saya nggak di sini. Oke. Apa nih Kak kesibukannya sekarang? Mana sih lagi sibuk web series ya? Web series. Ya, sebenarnya ini udah waktunya buat syuting, cuman saya luangkan waktu. Cuman saya luangkan waktu untuk kesini. Ya begitulah ya guys. If you know, you know. Web seriesnya boleh di-spill nggak Kak? Apa? Jangan repot nih. Jangan, emang udah boleh? Jangan, emang udah dari om itu udah dikasih tahu boleh. Iya pokoknya. Ya gitu deh. Kalau boleh tahu Kak Fatu nih di web series tuh memerankan apa? Memerankan sebagai Alin. Jadi Alin itu orang ketahuan ya. Ya si Beloy. Ya pokoknya saya berperan sebagai Alin. Dia namanya private bodyguard guys. Katanya sih rencananya mau ada season 2. Katanya sih mau ada season 2 guys. Dan saya tetap berperan sebagai Alin. Jadi Alin tuh orangnya jutek, judes, so iye, so asik gitu. Tapi kalau dia udah kenal sama orang, udah deket, dia asik banget kayak ini gitu guys pokoknya. Iya. Kalau boleh tahu nih Kak Fatu nih aslinya orang mana Kak? Seperti ada di bio saya, di bio TikTok saya. Saya tuh Afrika, Betawi, Sunda. Jadi agak maruk emang campurannya ya. Agak maruk, tanya tuh sama Ibu Dewi tuh, maruk banget orangnya. Ya begitulah guys ya. Betawi dari ibu? Betawi dari mama, dari kakek. Dari Harun. Oh, saya disebutin. Berarti Afrika dari bapaknya orang. Nggak dari bapak saya dong. Dari bapak saya. Namanya siapa bapak saya? Spoiler guys. Belum saya kasih unjuk ke dunia perfilman ini guys. Ya oke. Sejauh ini tuh pernah ngalamin yang namanya diskriminasi nggak sih Kak? Diskriminasi gimana tuh? Kayak direndahkan gitu karena pasti ada dong, apalagi kan saya bentuknya unik begini, udah kayak minion ya. Kayak minion begini kan pasti ada aja yang lu tuh hitam tuh. Ya emang hitam, terus gue harus gimana? Emang udah kayak gini sebenarnya, cuman saya tuh berusaha menerima semua itu dengan damai, dengan tenang. Seperti ada orang, lu hitam ya, terus kalau gue hitam kenapa? Emang gue ngerugiin elu? Anjay, ada banget, terima kasih. Tepuk tangan dong, tepuk tangan kurang asik. Benar. Ya gitu deh ya guys, saya kayak ada yang ngatain hitam. Ya udah, terus kalau gue hitam kenapa emang? Terus rambut lu gini lah. Rambut gue sama kulit gue karena gue gini jadinya apa? Gue jadi TikToker. Lu bisa nggak? Alah. Sejauh ini ada nggak sih perkataan-perkataan yang sampai dibawa ke hati gitu kan? Pasti ada dong, dengan fisik seperti ini kan ya. Dengan fisik seperti ini pasti kan ada yang kayak yang seperti tadi, hitam apa. Sebenarnya sebelum itu saya tidak bisa menerima itu semua. Anjay. Berdamainya gimana? Berdamainya sih lebih ke bodo amat sih, karena kan ya. Terus kalau gue hitam gini gue harus gimana? Gue suntik putih. Lah, emang suntik putih bisa mengaruhkan bisa mengaruh? Enggak kan? Jadi ya udah terimain saya hitam emang. Terus kenapa? Udah gitu aja sih. Misalnya brokoli, ya udah itu berarti ciri khas gue. Iya. Rambut lu brokoli, rambut itu matahari. Ya udah itu ciri khas gue, lu bisa nggak? Anjay. Anak skena nih, Bos. Kalau misalkan orang yang sering ngejek Kak Fatu nonton video ini, apa yang mau Kak Fatu bilang? Lu bisa nggak masuk ke Jakarta Keras? Nah gitu sih. Dijawab bisa. Lu siapa? Iya. Awalnya gimana Kak bisa kepikiran buat ngonten kayak sekarang? Sebenarnya tadi itu kan kayak pengen banget kan ngonten, ngeliat temen tuh udah jadi tiktokers. Kan di lokasi kan pasti banyak dong artis-artis yang lain udah tiktokernya 1000 segini. Saya cuma 100 orang pengikut saya di TikTok. Iya. Jadi saya kayak aduh,
kok gue kasihan sama diri gue sendiri gitu. Jadi kayak saya harus ngasih tahu ke seluruh dunia bahwa ada orang seunik saya gitu. Jadi saya memulai konten-konten komedi tapi nggak ada yang nonton. Stuck di 200. Saya cari di TikTok cara FYP gimana. Jam-jam FYP gimana? Dia bilang pakai sound ini. Lah gue disuruh pakai sound apa? Sound skibidi toilet. Skibidi, masa gue pakai sound gitu kan nggak mungkin dong. Saya situ gue coba-coba. Ada sound nih, sound istrinya Pak Ganjar, tau nggak? Haji Maste. Watashi watiki des. Gue coba pakai sound itu, pas gue coba tiba-tiba FYP yang nonton 1.500.000. Nah, di situ saya bangga dong, kayak wah, gue harus fokus ngonten nih biar diundang ke Jakarta Keras gitu. Masuk. Ada nggak Kak Fatu panutan dalam berkonten? Panutan tuh apa sih? Inspirasi, sosok yang menginspirasi. Enggak, saya kan beda dari yang lain. Nggak ada sih panutan, mungkin lihat diri sendiri kayak nih lu kalau lu bisa FYP, lu bisa banyak dikenal orang, lu pasti bakalan ini gitu sih. Jadi kayak semakin semangat ngonten gitu sih. Oke. Orang tua tuh sempat ngelarang nggak awalnya buat? Kagak ada kata-kata melarang, mendukung banget dia, apalagi kalau dapat endorse. Misalnya, halo Kak, permisi, saya dari produk ini. Wah, dek, bergembira sekali itu dia. Berarti mendukung banget nih Kak? Mendukung, apalagi dia pasti seneng kan anak gue si Patu TikToker gitu, pasti dia bangga banget dong. Gimana respon orang tua pas pertama kali konten Kak Fatu nih viral? Kan yang itu ya, yang istri Pak Ganjar tuh, yang Haji Maste kan, pertama tuh, mah yang nonton 500 orang nih, 500.000 orang. Oh, gitu doang. Gue kayak, ya emangnya siapa sih lu, gue gituin kan. Terus dia bilang, ini udah 1 juta. Wih, 1 juta, udah lu terus ngonten aja gitu sih. Akhirnya ya udah terus ngonten. Iya. Kan Kak Fatu nih masih di bawah umur lah ya, masih sekolah gitu. Nah, gimana caranya ngatur waktu antara sekolah, main, sama bikin konten? Gampang ngaturnya, karena kan saya keren. Jadi jadi kan saya emang artis ya. Jadi kan saya artis. Jadi saya bisa membagi waktu karena kan saya sekolahnya homeschooling. Papi, halo. Saya kan homeschooling, jadi saya lebih pintar membagi waktunya. Misalnya, ini berapa jam buat sekolah deh, sisanya buat ngonten gitu. Ini sisanya misalnya kalau lagi syuting juga sama ertong-ertong yang lain kita bikin konten juga. Misalnya di base camp nih lagi istirahat makan siang, kita bikin konten kayak gitu. Seru nggak sih Kak homeschooling tuh sebenarnya? Kalau dibilang seru sih enggak ya pasti ya, karena kan kita nggak punya teman, jadi anak introvert karena di rumah doang, makan tidur sekolah zoom gitu doang kan, jadi ya udah sih biasa aja. Tapi ada ini nggak, ada rasa kepengen sekolah beneran nggak gitu di sekolah-sekolah biasa? Pengen, cuman males. Kayak ya udah sih, kan Papi Ay udah nyekolahin homeschooling, jadi buat apa? Siap. Biasanya nih kalau nyari ide konten tuh gimana Kakak tuh? Ide konten selewatnya di FYP aja. Kalau enggak ide, misalnya lagi main TikTok, tiba-tiba, konten yang ini asik nih kalau gue bikin sama penglaris gue. Penglaris gue kan si Kosi tuh. Ini emang penglaris ya. Jadi kalau konten gue ada dia pasti rame. Tapi kalau gue sendiri sepi banget. Jadi gue harus sama dia, konten yang ini nih, kalau si Kosi ngoceh pasti rame. Jadi gitu sih. Berarti si Kosi itu memang lu suruh ikut konten atau dia mau sendiri? Aduh, jangan gitu, saya disangkanya ini sebenarnya nih, misalnya saya kan lagi bikin konten, terus nanti si Kosi, gue mau ikutan. Kadang biasa kesel sih, pertama itu kesel kayak ngapain sih lo ikut konten gue, terus akhirnya dia kayak gue mau ikut, ya udah coba sekali, pas coba sekali tiba-tiba meledak, banyak tuh yang nonton tuh, akhirnya kayak ini seru nih kalau nih anak gue jadiin tumbal gue di sini kan, jadi ya udah kita ajak konten terus. Iya. Berarti sering berantem nggak sama si Kosi ini? Sering lah. Baik, apa tuh? Masalah apa gitu? Masalah misalnya ya kayak gitu, kayak misalnya konten tadi dialognya salah, misalnya salah lagi batur tadi ya kadang suka diomelin, lu yang bener udah jam segini, ntar nggak FYP TikTok gue soalnya jam segini FYP-nya ntar gitu.
Gitu sih. Adenya ini gak nangis gak kalau dimarahin gitu? Enggak sih, enggak sekejam itu mas jangan provokator deh. Masa ini suka mancing-mancing. Iya. Enggak senangis itu, paling cuman kayak apaan sih gue malas gitu. Terus ngebujuk adenya kalau malas konten gimana? Beli Roblox. Tahu Roblox kan? Tahu dong. Nah, dia gitu sih. Lu mau beli slime nggak? Itu. Lu mau beli Roblox ya? Padahal kagak, nggak sampai detik ini nggak pernah dibeliin, sumpah. Iya kan, Kos? Ntar pulang dari sini gue beliin baju thrifting. Iya. Kemarin tuh kan sempet rame tuh jadi iklan nugget. Ntar gue promosiin nuggetnya. Boleh dong diceritain gimana tiba-tiba bisa dipanggil dan segala macam. Sebenarnya kalau dibilangin ya itu syuting tuh biasa aja tau. Ntar kedenger sama orang itunya. Sebenarnya syutingnya asik, cuman itu kan cuma beberapa jam. Kalau iklan kan bentar kan. Jadi cuman kayak nggak nyampe seharian, nggak nyampe 24 jam. Berapa ya jam ya? Kayak cuman 5 jam apa berapa jam, pokoknya dari pagi sampai sore. Cuman gitu doang. Terus habis itu juga scene saya di take awal, callingannya jam 7. Untuk pihak So Good Mac and Cheese tolong lah ya. Tapi dampaknya jadi gede gak setelah Gede dong. Lihat aja coba di akun yang So Good Mac and Cheese-nya. Pasti kan komenannya, wih ada si Fatu gitu. Coba ada gak yang lainnya disebut? Tuh, banyak yang beli gara-gara gue dong berarti. Gak dapet setengahnya gue. Iya. Sebenarnya masih banyak cerita di balik itu, cuman jangan sih. Cut dulu lah, Mas. Iya. Menurut Fatu susah gak sih buat acting? Enggak karena kan dari abang saya ya, cek dari abang saya udah diajarin acting. Jadi cek. Enggak, sebenarnya kan abang duluan yang acting, yang syuting apa. Pokoknya perjuangannya Masya Allah, tabarakallah bunda deh, Masya Allah deh. Pokoknya tuh perjuangannya jadi ya begitu. Sebenarnya saya tuh terinspirasi syuting tuh dari abang saya. Kalau nggak karena dia, saya nggak tahu saya sekarang jadi apa. Sedih belum dapet endorsan hari ini. Oh berarti abang tuh bener-bener ngajarin gimana acting. Iya, jadi terinspirasi kan ngelihat abang acting kayak gini. Oh acting tuh kayak gini, oh asik ya. Sebenarnya kan pertama masuk ke dunia perfilman tuh kena mental banget. Maksudnya kenapa? Ya kan kita kan berbeda bentukannya. Berbentukannya berbeda. Saya Minion, abang saya kayak Sule versi gimbalnya. Jadi ya pasti ya begitu. Ada aja lah, misalnya omongan-omongan orang di balik sana. Saya ada aja, makanya kayak kok gitu ya, kok gitu. Tapi pas akhir-akhir ini kok jadi kayak ya udah sih bodo amat ya. Gue syuting menikmati. Apalagi ada PU kan, kalau syuting Om nggak tahu ya Om. Kalau syuting tuh kita dibikinin teh tau Om. Dapat nasi kotak Om. Siap. Asik Om. Mau coba syuting Om? Jadi extras juga nggak apa-apa ya Om. Berarti ini nggak sempet ngambil kelas acting, berarti nggak ya? Berarti pure diajarin sama abang. Dulu pernah sekali, cuman kayak nggak enak, nggak nyaman gitu. Jadi kayak nggak leluasa. Kalau acting nangis gini-gini jadi kayak perasaan gue kalau mau acting nangis gak harus kayak gitu dah. Kayak gitu sih perasaan, jadi kayak aku nggak mau. Akhirnya jadi terbiasa aja, kayak berjalannya waktu aja. Boleh dong kasih tahu nih kenakalan apa yang pernah Fatu lakuin, yang Fatu ingat sampai sekarang? Saya mah orangnya baik, nggak pernah nakal. Saya orangnya baik, nggak pernah nakal. Paling nyolong duit mas saya doang. Nyolong duit endorse. Dan ketahuan? Ya masa iya enggak mas, itu mama saya di situ pasti ketahuan lah. Iya. Kalau bohongin orang tuh pernah? Enggak, saya mah anak baik. Mama keluar dulu mah. Iya. Di lokasi syuting pernah cinlok nggak sih, cinta-cintaan? Gitu? Enggak, saya mah. Saya mah kalau cinlok sama PU, cinta lokasinya sama PU, karena kan PU tuh paling ex of service. Kayak emang tugasnya deh itu. Bukan ex of service tuh kayak memang tugas. Kok berpengalaman ya? Pernah jadi PU? Ya Allah sedih banget, bersyukur ya masuk sini. Tapi pernah nggak cinlok di lokasi gitu? Enggak. Saya kan perannya di sana nggak pernah jadi cantik, mungkin nggak pernah ada cowok yang ngelirik saya. Tapi kalau tiba-tiba ada cowok yang seneng sama Fatu, apa yang mau Fatu sampaikan?
Oh, lu seneng sama gue gara-gara apa? Gue aja gak seneng sama gue. Lu kenapa bisa seneng sama gue? Gue gak melet elu. Kaget sih, pasti siksak shock banget saya. Tapi ini ada nggak tipe cowok idaman Fatu? Ya nomor 1 kaya dulu sih. Itu harus. Harus. Terus yang pernah diundang ke Jakarta Keras pastinya. Calvin. Calvin saha? Calvin kata-kata. Siapa itu? Yang di bis. Hah? Mas Calvin. Siapa sih? Nggak tahu, saya kayak bukan tipe saya deh. Bayam sore. Namanya aneh-aneh banget anjir. Sumpah. Saipul. Itu tipe saya. Tadi Saipul yang mana? Ada. Tapi yang pertama kaya, yang kedua ada nggak? Yang kedua yang bisa megang kamera. Ini kayak ini nih. Jangan tremor gitu dong, kamu kan langsung tremor gitu sih. Kamu baru aku gituin aja udah tremor deh, males. Iya. Ada lagi gak? Ada lagi. Udah, ntar saya dihujat, muka lu kayak gitu banyak maunya ntar gitu. Udah kayak mesinnya udah oke kok. Banyak yang nanya nih, kenapa kalau ngonten suka ngezoom banget sama muka? Karena itu yang dicari. Anjay dulu dong. Sepi gue dengernya. Ya harus, misalnya tadi opening gak gitu ya. Terus tadi opening gini guys, Fatu di Jakarta Keras, harusnya gitu. Itu yang dicari penonton. Kadang kalau openingnya gitu orang jadi kayak penasaran, anjing itu hidung, itu apaan, black hole apa-apaan kayak gitu. Biasanya yang dicari gitu, makanya saya ya gitu dah. Iya. Sama kenapa nih kalau pakai lipstick tuh tebel banget? Harus. Emang nggak dibawa lipstiknya? Sini pakai deh. Karena kan saya mencari ciri khas saya ya. Jadi kayak ya itu ciri khas saya. Jadi kan Fatu tuh nyari ciri khas Fatu, misalnya Fatu harus bikin ciri khas Fatu tuh pakai lipstik. Lipstiknya tuh yang beda dari yang lain kan. Kalau orang kan lipstik cakep ya. Kayak ini sesuai shade gue. Kalau gue itu cari yang beda dari yang lain, yang glow in the dark. Ini kalau lampu dimatiin gue pakai lipstik itu, lipstik doang yang kelihatan. Jadi harus beda dari yang lain kayak gitu. Dan penonton tuh senang yang kayak gitu ternyata. Seneng. Karena kalau saya dicakepin viewer saya turun. Jadi harus jelek terus. Kayak gini udah jelek kan? Harus begitu. Ya nggak Mas Saipul? Jangan tadi cemburu. Kalau misalnya ada pilihan nih, cakep tapi endorsement menurun atau jelek tapi kayak gini gimana? Endorsement naik, pilih mana? Padahal endorsement naiknya pas apa saya ngapain? Jelek. Iya endorse naik lah. Berarti nggak mau cantik? Nggak mau. Ntar Mas Saipul jauh dari saya. Ini namanya siapa? Ebit. Ebit. Tapi dia orang Padang. Pelit. Ntar gue apa uang per bulannya 10.000 di tangan istri, ntar gitu. Jangan dah. Udah kita cerai aja, Bit. Gue mau sama Saipul. Oh berarti maksud Fatu orang Padang pelit-pelit. Di kompor ya. Gue tuker sama pesmet lu lama. Tapi dia punya ini warung nasi Padang. Emang iya? Rame nggak? Oh pakai penglaris ya? Jujur deh, sama aku ya Bit. Iya. Terus kalau dilihat-lihat kan Fatu kan jago dance gitu. Apaan sih? Ya maksudnya bisa lah. Nambah-nambahin nih. Itu belajarnya di mana? Enggak jago dance. Tahu dari mana? Ada ini. Nyari. Enggak, biasa aja menurut saya. Tapi saya nggak pernah belajar dance. Kayak ngeliat di TikToknya misalnya nih, lewat FYP nih orang joget, bagus nih saya ikutin. Misalnya di kamar, goyang sekop-sekop. Goyang gimana ya, Bit? Berarti mandiri, belajar sendiri. Iya. Tapi kalau bagus, masya Allah banget sih. Tapi saya nggak pernah nggak bagus. Gimana ya, Bit? Pernah nyoba smoothing rambut nih? Enggak
Nggak pernah emang kayak gini. Pernah waktu itu tapi catokannya malah rusak. Jadi emang nggak bisa gimana Ebit? Kamu pernah nyoba kan Ebit ke rambut aku? Nggak bisa, emang nggak bisa. Tapi kayak smoothing juga nggak ngaruh dah. Maksudnya emang begini aja. Tapi ada kepikiran memang ngebaikin rambut jadi lebih baik gak gitu? Enggak, emang kayak gini. Takutnya nanti kalau dibalikin lagi jadi spontan rambutnya. Tapi berarti apa nih? Ini tuh ikal apa gimana rambutnya? Keribo gak sih jatuhnya? Ya menurut kamu Ebit gimana Ebit? Nih Ebit besok resign kayaknya dah. Gue yakin trauma deh ngeliat bintang tamu kayak gue. Tapi kalau misalnya showeran mandi, rambutnya jadi basah nggak? Apa tetap kering? Tahan air. Oh tahan air. Tahan, apalagi kalau nyelum ke Kolam renang. Itu dia masih dalam keadaan kering. Tapi kalau shower kan terus-terusan kena air mungkin basah ya. Jadi dia lembut ke bawah gitu. Iya, lanjut Mas. Rambutnya anti air nih. Anti air kayak apa? Yuk lanjut. Iya. Banyak juga yang nanya, kenapa nih rambutnya diwarnain kayak gitu? Sebenarnya tadinya warna hitam, ini bukan warna asli, diwarnain pakai Miranda ya guys. Oh iya, kali dia mau masuk besok kan jadi punya masalah. Pakai Miranda, disebut lagi. Diwarnain karena kan kalau rambutnya hitam masuk ke muka, mukanya warnanya warnanya kayak gini kan jadi nyaru ya. Jadi biasanya kayak iya apaan sih biasa banget. Kalau kayak gini kan beda. Jadinya beda. Jadinya rambutnya berwarna cerah. Iya. Jadi orang ngeliatnya pertama, rambut tuh bagus tuh gitu. Jadi nggak kayak kok kulit sama rambut sama aja, ngebosenin jatuhnya. Ya kan Mas? Tapi pernah ini nggak pernah nyobain warna lain, ngecat warna lain kayak merah? Gitu? Enggak. Emang masuknya ke warna kayak gini. Kayak seni Pak Ganjar gitu. Iya kan? Iya. Ntar saya mau taruh banteng di kepala saya deh. Udah ngeri jokesnya ke sono. Iya. Pernah ngalamin hal mistis atau kesurupan gak selama di lokasi syuting atau selama di hidupnya? Nggak pernah. Kesurupan saya nggak pernah. Mimisan nggak pernah. Kamu pernah Mas? Enggak. Kalian pernah semua? Ayy, saya imut banget deh gue. Enggak pernah sih. Berarti enggak pernah? Enggak pernah. Tapi percaya enggak hal-hal kayak gitu? Percaya dong, apalagi cek kodam. Pernah ngasih mawar juga tapi enggak pernah dibaca. Ada ini enggak peran atau karakter yang pengen banget lo mainkan dalam sinetron? Jadi Zendaya gue pengen banget. Digendong Tom Holland. Naik bajai. Maksudnya apa di Indonesia apa di USA? Di Indonesia dulu. Di Indonesia jadi siapa ya? Pengen jadi siapa? Pengen jadi diri saya sendiri lah. Anjay, self reward. Self proclaim. Anak Bekasi suruh ngomong Inggris lah. Iya. Tapi pernah dapat tawaran jadi pemeran utama? Emang pernah? Kayak nggak tertarik juga kliennya deh. Enggak. Oh FTV pernah. Jadi FTV ini saya ceritain. Kalian diem ya semua. Jadi saya itu pernah dapat judulnya kalau nggak salah, saya didiamkan karena saya berbeda. Jadi saya PU-nya peran utama. Jadi saya di depan disenderan di pohon kayak gini. Jadi ada bapak emak saya di belakang, dia kulitnya putih. Lu curiga nggak sama bapak gue putih? Kakak gue putih, gue hitam sendiri. Ya gue di situ dijadiin pembantu sama mama gue. Beresin rumah lu, jangan kurang ajar, lu hitam gitu-gitu. Lah, gue ngeri kan ya emak gue kayak gitu. Tapi kayak sekarang udah nggak ada di YouTube deh. Udah di take down apa? Udah di take down. Kayaknya udah nggak ada. Nggak tahu, kayak ada apa enggak sih? Enggak ada. Tapi pernah lah dapat pemeran. Pernah. Tapi ada nggak impian yang gua jadi pemeran utama tapi di film ini? Pernah lah. Enggak, maksudnya impian lu punya itu nggak? Pernah. Apa? Pengen di film Private Bodyguard. Tapi ya saingan gue masih Sandrina Michelle ah. Capek banget gue. Dia kan orang tercantik nomor berapa di Indonesia. Gue orang terape? Tercantik di mata gimana? Gue kokop nih. Tapi seru nggak selama syuting gitu sama teman-teman Sandrina Michelle gitu dan lain-lain? Ih nyebut lah ya. Seru dong. Karena kan ini pertama web series Fatu Yafa. Dia benar-benar masuk ke sini kayak
oh ini si ini, oh ini si ini. Seru sih, orangnya juga welcome, merekanya asik. Terus kita nanti mau launching lu kira produk. Mau apa ya? Mau ya launching sih benernya. Mau launching Gala apa premier. Gala premier. Kita mau gala premier apa sih? Rilis. Selalu pada nih, gue capek banget gue ngeliatin si Ebi tapi dari natap gue mulu. Iya. Kalau misal Fatu nih jadi presiden sehari, kebijakan apa yang mau lu buat? Mau bikin orang di seluruh dunia ini ngomong spontan. Bit, kamu kok ketawanya nggak mood sih, Bit? Nggak mood ya aku jadinya. Ada lah ya kebijakan-kebijakan yang selain nyebutin kata spontan. Apa ya? Paling apa? Paling foto sama Mas Ganjar. Kayaknya nggak harus jadi presiden itu. Ih, jahat banget. Gue ngeri deh, nggak jadi deh itu, di cut aja deh Mas, di cut Mas. Iya. Pernah di catcalling deh? Ya catcalling balik lah. Lagian nih catcalling gue gunanya apa dah? Nih, Patu kiu gitu. Gue bilangin Ebit lu jangan macam-macam. Fatu maunya ngedate di mana? Ngedate di mana ya? Pantai. Siapa tuh yang bilang pantai? Maksudnya apa, mau gue tambah irang maksudnya apa gimana? Di mana ya? Di mana aja lah. Yang pasti di Kemang lah kan. HP mana ya? Tadi kayak udah ngechat tuh. Maksudnya di Kemang di kafe atau di mana? Kafe lah, nggak di tengah-tengah jalan. Mas kadang-kadang nih ente ya. Iya. Apa nih rencana Fatu ke depannya? Rencana saya mau jadi YouTuber. Oh, amin. Saya mau jadi YouTuber. Saya juga mau jadi artis Hollywood ya. Nanti kalau saya udah jadi artis Hollywood, panggil saya kesini lagi. Karena saya kangen sama Ebi. Tapi kalau jadi artis Hollywood kira-kira jadi pemeran apa? Zendaya dong. Muka kayak gini. Saya ikut apa sih Cek yang baru tuh Cek yang mau rilis? Yang apa sih Cek? Yang sama Tom Holland juga. Merah Juliet harusnya gue itu, cuman gue lagi mau ke Jakarta keras, jadi nggak bisa undur. Ebit juga nggak ngizinin. Selain itu ada lagi nggak rencana ke depannya? Tadi bikin YouTube. Bikin YouTube. Udah sih gitu doang sih, mau bikin YouTube, mau ramein YouTube. Saya mau ngalahin Mr. Beast. Ngalahin Mr. Beast sama Willy Salim. Mau bagi-bagi. Udah pada follow gue belum guys? Emang lu bagi-bagi apa? iPhone gue aja masih nyicil lu kurang ajar lu pada ya. Mau bagi-bagi apa ya? Sembako. Gue mau kasih kecap doang sama es teh Solo. Teh Solo yang 3.000 ya, jangan yang 5.000. Iya. Oh kenapa emang Pak? Bedanya? Hah? Bedanya apa? Bedanya harganya lah. Kan sesuai budget saya. 6.000 doang soalnya bawa duitnya. Iya. Terakhir Fatu, kasih kata-kata dong buat followers Jakarta Keras. Kalian keras terus ya, jangan loyo dah.